Selanjutnya kita simak paparan dari narasumber Dirut Elma TBK, yaitu Bapak Ali Mundakir. Kepada Bapak Ali Mundakir, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Sarah dan juga Pak Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Pak Wargono selaku Ketua Umum APMI, kemudian seluruh panitia Forum APMI pada sore hari ini, kemudian Pak Buyung yang masih join dengan kita, ada Pak John Simamora, kemudian rekan-rekan sekalian sama drilling contractor dan juga mungkin services migas di Indonesia. Baik, saya ingin mencoba berbagi dengan teman-teman bagaimana kami sebetulnya sama ya sebagai services. Saya pikir mindset kita sama, siap ya untuk mensukseskan program pemerintah di dalam mencapai target produksi 1 juta barel. Karena tentu saja program ini bernilai bisnis bagi kita semua sebagai services company. Dan untuk itu tadi terima kasih arahan-arahan yang sudah disampaikan oleh Pak Joksis dan juga Pak Buyung, itu menjadi satu hal yang perlu kita notit sebagai services company. Nah, kami ingin banyak menyoroti ya khususnya di poin 1 dan juga poin 4 terutama, dan nanti sedikit di poin 3 di dalam mendukung program 1 juta barel di tahun 2030 ini. Karena dari sisi drilling Pak Budi tadi sudah banyak menyampaikan. Nah, next. Jadi kami cukup beruntung rekan-rekan sekalian di Elnusa bahwa kami memiliki lini bisnis services yang cukup lengkap. Ya, mulai dari akuisisi data, ya seismik, kemudian pemboran kami punya 1 unit pemboran, kemudian kami juga memiliki hydraulic workover unit yang juga bisa berfungsi atau bisa difungsikan untuk melakukan pemboran sampai kedalaman 1.200 meter. Kemudian kami juga memiliki lini services well intervention. Ya, ini juga salah satu unit yang menjadi andalan kami di dalam mendukung atau memaintain produksi existing. Dan kami juga memiliki divisi atau lini service EPC dan operation dan maintenance. Dan cukup unik juga bahwa kami juga memiliki services ya yang mengelola logistik dan distribusi BBM yang di dalamnya juga mempunyai unit bisnis yang mendukung bisnis pemboran, yaitu lumpur pemboran. Jadi dengan lini services yang kami miliki ini, maka kami cukup beruntung dan siap untuk mendukung pemerintah dalam target produksi 1 juta barel. Next. Nah, beberapa keyword yang disampaikan Pak Joksis dan juga Pak Buyung tadi adalah dan juga Pak Agus tadi ya, Pak Anto Sunaryanto ya VP Drilling PHE. Salah satu keyword yang penting adalah masalah harga nih, efisiensi. Mengingat konteks kondisi harga minyak saat ini. Nah, beberapa lini service kami yang ingin kami tekankan di sini adalah mengenai hydraulic unit solution. Ya, dan untuk HWU yang dimiliki Elnusa dengan kapasitas 340 kilopon yang tadi saya sampaikan mampu melaksanakan pemboran ya sampai dengan kedalaman 1.200 meter. Dan ini sudah diaplikasikan oleh teman-teman PHM, dan saving yang bisa dilakukan dibandingkan dengan menggunakan rig ya itu bisa berkisar antara 20 sampai 25%. Dan tentu ini menjadi salah satu yang tadi disampaikan oleh
Pak Anto bahwa ini adalah cara baru, ya, dan juga termasuk inovasi, ya, di mana sebelumnya HWO ini digunakan untuk walkover, kemudian well services, tapi ini kemudian bisa digunakan juga untuk melakukan pemboran sampai dengan kedalaman tertentu. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus menjadi perhatian kita semua dan terus kita lakukan, ya, mendukung pencapaian target produksi dan juga mendukung dengan memberikan services yang aman tadi, reliable, dan harga yang kompetitif. Ya, ini memang gampang diucapkan tapi prakteknya sangat sulit, ya, kita lakukan bagaimana melakukan efisiensi di berbagai sektor, ya, untuk memberikan harga terbaik bagi klien kita semua. Ya, dan adanya HWO ini bisa menjadi salah satu terobosan, ya, di dalam kita mendukung mempertahankan produksi yang ada sekarang ini. Ya, kemudian dari sisi coil tubing solution juga, ya, lini service ini juga sudah mengembangkan beberapa alat, ya, slick line combo, ya, sehingga ini juga makin memudahkan atau membuat alat-alat dalam mendukung well service maupun well intervention ini semakin fleksibel. Nah, dengan fleksibilitas peralatan yang kita miliki dan kita tawarkan kepada klien ini, kita ujungnya adalah bisa memberikan efisiensi biaya di dalam well service maupun walkover yang dilakukan oleh teman-teman K3S. Nah, sekali lagi kuncinya adalah inovasi, ya, dengan cara baru, ya, mungkin menggabungkan peralatan-peralatan yang fungsinya bisa kita gabungkan sehingga ujungnya memberikan efisiensi biaya. Ya, ini kalau wireline solution ini sama, ya, dengan service-service di dalam dunia migas. Jadi, dan ingin kami juga sampaikan, ya, di solusi lumpur pemboran, bahwa Pertamina sendiri sudah memproduksi lumpur pemboran yang cukup handal, ya, dan saat ini juga diimplementasikan di teman-teman PHM, ya, dan sekali lagi ini juga bisa memberikan efisiensi, ya, bagi waktu pemboran, karena durasi pemboran ini cukup memberikan cost efisiensi, ya, dan lini bisnis El-Nusa, yaitu El-Nusa Petrofin, ini juga sudah menghasilkan satu formula FinHip, ya, bagi teman-teman di lapangan yang karakteristiknya, ya, memiliki reservoir yang clay-nya itu sangat reaktif. Ini bisa menggunakan FinHip sehingga proses pemboran ini bisa lebih lancar, tidak ada gangguan, ya, tidak ada problem-problem, hole problem dan menyebabkan rangkaian terjepit. Ini juga akan membantu di dalam pelaksanaan atau memperlancar proses pemboran dan ujungnya akan memangkas biaya sumur. Jadi inilah lini services yang bisa kita gabungkan, ya, nanti kami bisa dengan PDSI, kami juga bisa dengan teman-teman lain di asosiasi pemboran, ya, di dalam mendukung satu sistem rangkaian pemboran, ya, yang kemudian bisa memberikan efisiensi biaya bagi klien kita. Next. Nah, ini yang ya, ini seismik, ya, yang juga menjadi salah satu harapan karena strategi jangka panjang yang sudah disampaikan Pak Buyung tadi, ya, selain memaintain produksi yang ada, kita juga perlu mencari potensi-potensi wilayah kerja yang bisa kita produksikan di masa yang akan datang. Dan ini sudah alhamdulillah kami selesaikan survei seismik 2D, ya, di KKP Jambi Merang, ya, dengan panjang 32.200 km dan merupakan survei offshore terbesar, ya,
selama 10 tahun terakhir di wilayah Asia Pasifik. Dan tentu saja kami berharap ini akan menghasilkan satu prospek yang bagus ya di wilayah offshore, dan ujungnya kita berharap bahwa akan dilakukan pemboran eksplorasi. Ya, dan ini tentu saja menjadi peluang bisnis bagi teman-teman di APMI. Dan kalau sudah dilakukan pemboran eksplorasi, kita berharap bisa dimonetisasi menjadi lapangan produksi. Dan itu tentu saja prospek bisnis bagi kami juga, ya, El-Nusa, di dalam mendukung produksinya satu lapangan. Dan kalau komitmen kerja pasti di wilayah-wilayah lain ini dilaksanakan, ya tentu saja ini menjadi peluang bisnis yang bagus bagi El-Nusa, dan nanti selanjutnya akan menjadi peluang bagus bagi teman-teman di APMI. Sayangnya memang dalam situasi harga minyak saat ini, beberapa komitmen kerja pasti ya ditunda pelaksanaannya, walaupun tadi Pak Joko juga sempat menyampaikan ya sudah tersedia dananya, cuma memang realisasi dari program ini mungkin tertunda. Dan kalau nanti Pak Buyung yang dalam hal ini mewakili SKK bisa mengeluarkan kebijakan agar komitmen kerja pasti di wilayah-wilayah yang lain juga dilaksanakan, ya insya Allah El-Nusa siap menangkap peluang ini. Dan tentu saja strateginya Pak Buyung tadi ya, dari R, dari reserve menjadi P, itu harus dilakukan pemboran. Ya, dan kita berharap semua tentunya di forum APMI ini itu juga bisa direalisasikan. Sehingga bisnis pemboran ini bisa kembali hidup ya, dan sustain. Next. Dan yang terakhir adalah ini ya, IOR. Ini mungkin tidak banyak bersinggungan dengan forum APMI, tapi ingin kami sampaikan bahwa selain well service, ya, kemudian walkover dan well intervention, maka IOR ini juga menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah. Dan Bapak Dirjen Migas yang baru, Pak Tutuko, juga beliau sangat getol dengan program IOR. Ini mudah-mudahan juga bisa digalakkan kembali, ya. Dan El-Nusa sudah mempersiapkan diri untuk ini, ya. Kami sudah menjalin kemitraan strategis dengan produsen polimer, dan kami juga sudah mempersiapkan sumber daya manusia untuk melaksanakan IOR ya, yang menggunakan polimer. Jadi kalau ini diimplementasikan, ya memang polimernya masih kita impor, tapi SDM El-Nusa sudah sanggup untuk melaksanakan ini secara operasional di lapangan. Dan satu hal lagi, bahwa kami juga sudah mencoba bersama dengan Pertamina ya metode IOR dengan menggunakan fibrosis. Ya, jadi kita getarkan ya seperti kita menggetarkan untuk memperoleh data akuisisi seismik. Dan ini sedang di dalam evaluasi hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan ini memberikan hasil yang baik sehingga IOR nanti bisa dilakukan dengan cara baru yang lebih murah dan lebih efisien. Saya pikir itu Pak Tito. Jadi intinya bahwa kami siap mendukung ini, dan tentu saja arahan dari Pak Joko dan Pak Buyung bahwa kolaborasi antar kita sesama perusahaan services ini menjadi kunci untuk bisa menemukan satu produk services dengan biaya yang efisien. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali Mundakir ya.